Shalom sahabat Kristus, bersyukur hari ini saya Pendeta Maureen Christine melayani di Jemaat GKI Denpasar bisa menyapa Bapak Ibu serta saudara sekalian. Dan hari ini kita sama-sama mau bersyukur karena bukan hanya kita yang saling menyapa, tetapi kita juga akan disapa oleh firman Tuhan. Nah saudaraku, untuk mengawali sapaan gembala hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan sebuah cerita. Saudara, ada seorang petani yang menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air ini bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tidak terhingga banyaknya. Dan mata air ini bisa membuat si petani menjadi kaya raya, seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Saudaraku, si petani terperangah melihat kepingan uang emas yang berjatuhan di depan matanya. Lalu diambilnya beberapa ember untuk menampung uang emas itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang emas terus mengalir, dan si petani terus mulai mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya. Bahkan ia mengisi penuh rumahnya dengan uang-uang emas itu. Namun ternyata masih saja kurang. Dia menggali sebuah lubang besar, menimbun emas di dalamnya. Dan ternyata masih belum cukup juga. Dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya si petani itu mati tertimbun emas itu karena dia tidak pernah berkata cukup. Saudaraku, dari kisah ini kita belajar bahwa ternyata mengucapkan kata cukup sekalipun nampaknya mudah, tapi ternyata dalam praktiknya ini tidak selalu mudah. Karena yang selalu dirasakan adalah rasa kurang, sekalipun sudah berkecukupan, sekalipun sudah berkelebihan. Dan yang sering diinginkan manusia yang tergambarkan lewat kisah petani tadi adalah pengennya lebih. Kalau bisa lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih itu. Dan sayangnya saudara, banyak orang menggantungkan kebahagiaannya bukan pada kata cukup, tetapi justru pada kata lebih. Misalnya saja saudara, ada orang yang mungkin mengatakan, saya akan bahagia kalau saya lebih punya banyak tabungan. Saya bahagia kalau saya punya lebih banyak stok makanan. Saya bahagia kalau usaha saya lebih lancar, lebih sukses. Saya bahagia kalau pembeli saya lebih banyak. Saya bahagia kalau saya lebih sehat. Dan saya akan bahagia kalau ada hal-hal lebih lainnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, wajar saja kalau kita maunya lebih. Namun kalau semua muanya kita pakai patokan harus lebih, nantinya kita nggak akan bahagia seperti petani tadi. Kita nggak bersyukur dengan apa yang ada, apa yang kita punya, karena kita terus memaksa harus lebih dan akhirnya justru merugikan diri kita sendiri, seperti dalam kisah tadi. Untuk itu saudaraku, hari ini kita sama-sama mau belajar untuk berkata dan mempraktekkan kata cukup yang menjadi tema sapaan hari ini. Dan tema ini berangkat dari nasihat Salomo kepada kita yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Saudaraku, dari kitab Amsal ini kita belajar bahwa kita perlu untuk merasa cukup dalam hidup ini. Mengapa? Yang pertama, karena cukup itu bukan berarti tidak ada, tapi cukup itu berarti sadar akan apa yang ada. Salomo mengingatkan bahwa kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Karena dengan secukupnya, dari kata cukup bukan berarti tidak ada makanan kan sama sekali. Tapi dengan secukupnya, dengan cukup kita sadar bahwa ada makanan yang ada. Itu yang pertama, sadar. Yang kedua, saudara, dengan rasa cukup, ternyata itu menolong kita untuk bersyukur dengan apa yang masih ada. Bersyukur dengan pemberian Tuhan. Karena saudara, ketika kita bersyukur, ketika kita merasa cukup, saudara, kita melihat, oh masih ada madu, oh masih ada makanan, oh masih ada berkat-berkat Tuhan lainnya. Sayangnya, saudara, banyak orang merasa nggak cukup karena yang dilihat bukan yang ada. Dan sering kali dilihat adalah sesuatu yang tidak ada. Makanya sering kali merasa kurang. Yang ketiga, saudara. Jika kita menerima dengan rasa cukup, firman Tuhan hendak mengingatkan kita bahwa kita penuh kok, kita kenyang kok, kita nggak berkekurangan kok. Kita cukup dengan apa yang ada. Dan itu tetap membuat kita merasa penuh, merasa kenyang.
Dan yang terakhir, saudara, firman Tuhan hendak mengingatkan kalau kita terlalu kenyang berlebihan, kita justru akan memuntahkannya. Yang artinya, kalau kita memaksa harus lebih, akhirnya justru kita merugikan diri kita sendiri. Dan bisa jadi kita menyia-nyiakan berkat Tuhan, seperti dalam kisah petani tadi. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari sapaan firman Tuhan hari ini kita sama-sama mau belajar untuk menerima kecukupan. Kita belajar untuk bersyukur dan menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan dengan menerima kecukupan, saudara, justru hal itu membuat kita jauh lebih bahagia. Pertanyaannya, saudara, maukah kita belajar untuk merasa cukup dan menerima kecukupan yang Tuhan berikan? Jawabannya ada di tangan kita semua masing-masing. Untuk itu, saudara, selamat berproses dalam hidup berkecukupan di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita untuk bersyukur dan menerima kecukupan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur dalam kehidupan kami tidak pernah kekurangan berkat Tuhan. Namun Tuhan, kami juga sadar bahwa seringkali kami suka buta untuk melihat hal-hal yang Tuhan beri. Kami seringkali mencari yang tidak ada, padahal ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan hal itu seringkali Tuhan membuat kami merasa tidak cukup dalam kehidupan ini. Tuhan, hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Tapi juga kami ingin berusaha untuk berubah, bahwa kami ingin melihat hal-hal yang ada yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan ketika ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan, kami hendak berkata cukup. Kami hendak bersyukur. Kami hendak berterima kasih untuk segala pemberian Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kecukupan yang Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah kami boleh terus belajar untuk mencukupkan diri kami dengan apa yang Tuhan beri. Kami hendak menjalani aktivitas kami hari ini, dan biarlah kasih Tuhan cukup untuk menaungi setiap kami dengan kekuatan, dengan kesegaran, dengan semangat untuk berkarya. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa dan senantiasa memohon kecukupan hanya daripada Tuhan yang memberikan kami segala yang kami butuhkan. Di dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.